Selamat siang Pak Agung dan teman-teman sekalian. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan Dewi Sembada. Sebelum masuk ke penerbangannya, perkenalkan nama saya Verena Sheryl Setiasambasa. Nah, saya mengambil terbelakangnya dari Quora.com. Nah, menurut Quora.com ini anak zaman now jarang ada yang menyukai wayang. Karena ada 5 faktor. Yang pertama adalah dianggap kolot atau tua. Jadi tuh generasi muda sekarang tuh lebih banyak, wah wayang itu udah terlalu tradisional, terlalu kuno, terlalu gak zaman lah. Nah, kedua ada waktu pertunjukannya. Di televisi wayang kulit ini waktu pertunjukannya jam 8 malam sampai subuh kalau nggak salah. Jadi kurang tepat untuk anak-anak sekolah yang harus beraktivitas di besok harinya dan nggak mau bergadang. Lanjut, bahasa. Ternyata salah satu pertunjukan wayang kulit itu bahasanya memakai bahasa Kawi kalau nggak salah. Dan generasi muda sekarang tuh banyak yang tidak mengerti bahasa Kawi. Jadi mereka tidak akan ngerti alurnya dan mereka tidak akan nonton karena mereka tidak mengerti alurnya. Kemudian ada kurang mengalami modernisasi. Nah, jadi generasi muda sekarang tuh merasa jenuh, kayak bosan dengan ceritanya yang itu aja gitu. Jadi karena wayang kulit ini kurang terpadu oleh budaya modern. Ya wajar sih karena ini tradisional ya. Dan terakhir adalah tidak adanya eksploitasi dan improvisasi cerita. Jadi yang dimaksud dari ini tuh wayang, tokoh-tokoh wayangnya yang jahat-jahat banget, yang baik-baik banget, tidak ada alasan mengapa jadi jahat, mengapa jadi baik. Seperti sekarang kalau misalnya Thanos memiliki alasan kenapa dia ingin menghilangkan kayak setengah populasi bumi. Ya, menurut Quora ini nggak ada alasan kenapa tokohnya mau jadi jahat gitu. Dan juga peperangannya yang pasti yang menang pasti bakal yang baik-baiknya, yang jahat pasti kalah kan, ada orang kurang gitu ya. Walaupun wayang kulit ini tidak udah nggak zaman, tetapi bukan artinya harus dilalaikan, tetapi kita harus melestarikannya agar tidak punah. Nah, maka dari itu saya akan mempresentasikan Dewi Sembada. Nah, ini ada beberapa karakter Dewi Sembada, bisa dilihat. Dewi Sembada tuh karakternya tuh setia, dia tenang, lemah lembut, halus, ya sabar, tapi bisa juga tegas. Nah, saya tahu ini tidak memasuki kriteria karakter saya, tetapi sabar dulu, tetapi ada. Oke, ada kemiripannya. Yang pertama, kesetiaan Sembadra. Kesetiaan Sembadra itu dia sangat setia terhadap suaminya, yaitu Arjuna ya. Iya, walaupun Arjuna tuh memiliki banyak istri lainnya kan. Kalau saya setianya tuh saat saya TK, hubungan pertemanan saya kan pas lagi TK tuh ada Edi, Dennis, Yusi, Joanna. Sampai sekarang saya memiliki hubungan baik dengan mereka dong. Nah, itu setia, ya kan? Nah, selanjutnya ada Dewi Sembada tuh bisa jadi tegas. Ini saat dia merubah wujud saat dia jadi lelaki dan juga pas dia menasehati cucu-cucunya. Nah, saat saya kerja kelompok juga, saya juga bisa mengeluarkan sikap tegas saya seperti Kak Halim, ya, Kak Adian, ya. Jadi nyambung kok. Nah, berikut ini adalah pengalaman Sembada yang dialami, begitu juga saya. Yang pertama, menurut wayangku, waktu Sembada masih kecil dia tuh jelek, kulitnya hitam, maka dia dinamai Rara Ireng. Nah, iya, bisa dilihat ke slide selanjutnya. Ini saya lagi masih kecil, dia ireng banget, kayak lumayan hitam gitu ya, terus jelek ya. Nah, lihat nih perbedaannya sih, ya kan? Ini beda banget. Nah, ini jika dibandingkan dengan kakak-kakak saya, ini apaan sih? Jelek banget kan? Oke, balik. Nah, dalam ceritanya Rara Ireng ini tidak begitu cantik saat sudah dewasa, tetapi dari antara kakak-kakaknya dialah yang paling cantik. Salah sendiri. Dia kakak-kakaknya cowok. Nah,
mahal, yang unik lah, pokoknya terlangka di lakon Parita Krama. Nah, jadi kisah percintaannya Sembadra itu emang unik dan langka, dan juga kisah percintaannya Arjuna dan Sembadra memiliki banyak rintangan, seperti kisah cintanya saya. Nah, saya juga memiliki banyak rintangan di kisah cintanya saya. Dan nah, saat remaja-remaja sekarang biasanya mayoritas banyak yang ditembak via online, seperti teleponan atau ngachatan. Kalau saya berbeda, ya nggak langka-langka banget, tapi lebih berbeda daripada yang lain. Nggak perlu diceritain kan? Oke. Nah, itu sumber-sumbernya ya. Ini ada Tahukah kalian video hewan yang sangat populer ini? Atau ya. Bernama Sembadra. Dan hari ini saya akan menceritakan riwayat Sembadra. Di masa dini Sembadra memiliki nama dikarenakan menurut riwayat Rara Ireng, seorang yang aneh. Waktu ia masih kanak-kanak, rupanya jelek, berkulit hitam, dan berambut jarang Saat perjalanan pengungsian Rara Ireng ke hutan, Rara Ireng dikejar oleh raksasa besar. Rara Ireng akhirnya menjadi seorang putri yang secantik-cantiknya. Bodoh, ada dua orang yang akan dijodohkan. Semoga pernikahan ini akan berjalan dengan lancar. Pantuk gas. Pernikahan ini disertai Balai Kencana Berjaya 800, kayak klub Budayawan Garuda sebagai kembar mayangnya, ada Parijata Kencana sebagai dekorasi pernikahan, ada kereta kencana yang ditarik. Ya Sembadra dibantu oleh Bumi Serawa sangat penimbunan Sembadra, walaupun cintanya selalu ditolak. Tukang ledeng ya? Mayatnya pun jadi Sembadra dihidupkan kembali oleh raja. Yeay! Pandai kalah Mandari dengan kecewa. Setelah 13 tahun terjadinya kisah berhasil anak. Akhirnya pada waktu menang. Oke, setelah itu aku mau lanjut blooper-bloopernya. Ini masuk ke cara pembuatan karya saya. Kita akan memiliki nikah paling langka. Memiliki makna. Nah, saya membuat video dengan isi riwayat hidupnya Sembadra agar kalian tahu histori Sembadra, gimana caranya diketahui nama Rara Ireng gitu ya. Ya, lanjut. Pelajaran yang saya dapatkan dari Dewi Sembadra ini banyak, yaitu pertama dia setia. Nah, kesetiaannya dia kan terhadap Arjuna, dia waktu itu disamperin sama Burisrawa, dan Burisrawa ini mengancam Sembadra jika dia tidak ingin menikah di Burisrawa, dia akan dibunuh. Tetapi Sembadra menyusupi
dia tidak menikahi tulis lawannya. Jadi dia sangat setia, dia lebih mending mati daripada mengkhianati suaminya sendiri. Nah, lalu dia memiliki sikap yang tegas ya, walaupun dia lemah lembut, tapi dia masih tahu kapan untuk bersikap tegas. Dia juga sangat penyabar dan dia tenang. Apapun yang dia lakukan, dia pikir pakai otak dan dia tenang aja gitu. Jadi keren banget, aku sangat suka. Oke, lanjut. Nah, refleksi yang saya dapatkan itu saya sangat senang bahwa saya sudah tahu beberapa hal tentang wayang kulit. Dulu tuh beneran saya nggak tahu sama sekali tentang dunia wayang ya. Dan sekarang saya tahu beberapa hal tentang Pandawa, Mangkurawai gitu ya. Dan juga saya merasa bangga sudah melestarikan budaya Indonesia. Dan kendala yang saya hadapi adalah saat perasaan pertama kali saya memilih Sembadra itu gara-gara saya mendengar dari Nikita bahwa Sembadra bisa masak. Tetapi saat saya search di Google ternyata Sembadra tidak bisa masak dan itu cuma poin yang saya ingin memilih Sembadra cuma gara-gara dia bisa masak, tapi ternyata dia tidak bisa masak. Jadi saya harus mencari kemiripannya saya dan Sembadra. Dan juga karena Sembadra ini tidak terlalu populer di dunia wayang, susah untuk mencari sumber-sumber riwayat hidupnya. Saya memerlukan 8 sumber untuk hanya membuat video tadi. Itu saja dari saya.